Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Petang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah. Ada yang sakit, ada yang masih di perjalanan, gitu enggak? Maka kita harus banyak bersyukur. Bisa sholat 5 waktu di masjid itu udah anugerah paling agung. Udah nggak ada tandingannya. Bisa 5 waktu nih di masjid, udah nggak ada tandingannya. Ya. Apalagi sebelum adzan dia sudah duduk, itikaf dia. Nih sampai kita menunggu isya, udah nggak ada tandingannya anugerahnya. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar qalbun, hati, nafsun. Apa juga artinya hati juga ya? Fuad. Artinya hati. Nah, supaya baik. Kita ini ada jasad, ada ruh, dan ada akal di dalam tubuh kita, betul nggak? Ada ruhnya nggak? Ada. Jasadnya ada. Akalnya ada. Kira-kira pertanyaannya, jasadnya butuh nggak? Butuh sesuatu nggak? Jasad kita butuhnya apa? Jasad kita ini butuhnya apa? Makanan dan minuman. Kemudian ruh kita butuh apa? Agama. Iman. Kemudian akal kita butuh apa? Kita belajar satu-satu ya. Saya tulis dulu. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang itu. Kenapa? Nggak seimbang. Nggak seimbang akal, jasad, dan ruhnya. At-tawazun itu nggak seimbang. Maka banyak orang, perhatikan baik-baik. Al-ghida'ul jasad, kebutuhan jasad itu to'am, makanan. Ketika makanannya haram, celaka kau. Sakit perut. Lihat ayatnya satu-satu dulu ya. Kita buka di surat Al-Baqarah. Ayat ini diawali dengan ya ayuhan nas. Tapi yang di 172-nya Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, gitu kan? Betul. Yang di 172 surat yang sama. Ya. Perintahnya sama. Yang pertama, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Jadi makanan itu nggak cukup halal, dia harus baik, harus thayyib. Kan ada mangga muda juga halal juga, itu betul ya? Kalau dimakan pagi-pagi gitu, thayyib nggak kira-kira? Nggak thayyib itu. Jadi kenapa sih orang banyak penyakit? Udah tua, penyakitan pantas, masih muda, penyakitan. Kenapa? Serampangan hidupnya serampangan, makannya udah nggak peduli dia, semua dimakan sama dia. Halalan thayyib, boleh minum es boleh, thayyib nggak? Kalau dia thayyib oke, kalau nggak jangan. Itu halal, ya halalan thayyib. Ingat itu, makannya yang halal dan thayyib. Sambal juga halal itu, tapi ada orang-orang yang nggak thayyib sama sambal itu, gitu kan? Apalagi diambilnya dengan cara yang haram. Duit boleh nyuri, korupsi, maling,
yang apa deh? Yang aneh-aneh gitulah. Sekalipun makanannya halal, roti gitu, tapi dengan caranya dia mencari rezeki yang haram, celaka. Masuk rumah sakit banyak. Di jasad nih. Apalagi nggak seimbang nanti sampai perutnya. Ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Semuanya disiapkan oleh Allah. Sudah surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ini yang jamin Allah, yang punya langit dan bumi, ya, yang punya langit dan bumi. Ini ada jaminan dari Tuhan, dari Allah. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ngiri sama orang, hasad, dengki, aduh, ngapain? Udah ada jaminan, hidupnya dijamin, nggak usah repot-repot, tinggal ibadah, dijamin. Tidur saja di rumah sakit tuh ada orang rezekinya nggak? Ada lah. Apalagi kalau ustadz yang di rumah sakit, ya kan? Amplopnya banyak bener. Amplopnya banyak. Ada yang ngasih 9 juta, ada yang ngasih 3 juta, ya kan? Pulang selesai dia habis selesai dia sakit, dia berangkat umroh. Ya nggak kira-kira ngasihnya. Ada jaminan. Ya, kita kembali lagi di ayat yang tadi, di surat Al-Baqarah tadi, ya. Bahwa makanlah dari makanan yang halalan thayyibah. Tadi 100 berapa? 168 ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu nggak pernah langsung dibilang, kau nyuri, enggak. Kau berkawan sama tukang nyuri, lama-lama juga nyuri. Jadi selangkah demi selangkah. Orang zina juga begitu. Nggak ada orang tiba-tiba langsung zina, enggak. Pertama pandangan pertama, kedua pegang-pegangan, gitu kan? Ketiga rayuan, gitu. Lama-lama dia zina. Itu langkah-langkah setan. Nanti pekan depan saya kasih tahu golongan setan tuh modelnya kayak bagaimana. Golongan setan tuh modelnya kayak bagaimana. Jangan sampai punya teman kanan setan, teman kiri iblis. Waduh, itu celaka tuh. Celaka itu. Dan janganlah haram, kata Allah, kamu mengikuti langkah-langkah setan. Makanan yang pertama dia nggak haram, subhat doang. Tahu subhat? Abu-abu. Udah, kamu kan nggak nyolong, makasih lah. Dari hasil nyolong dikasih, dari hasil korupsi dikasih. Langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau udah dikasih tahu sama Allah bahwa setan itu musuh, jangan dikawanin. Jangan berkawan sama setan. Udah tahu setan itu musuh. Gitu. Namanya musuh mah sebaik-baiknya musuh tetap aja dicekek. Ya. Lanjut di surat yang sama ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, tadi manusia, sekarang naik pangkatnya, orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Rezekinya baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita makan rezeki yang haram, wah, terlalu orang, terlalu. Sampai riba dikerjain itu, terlalu. Padahal udah dijamin. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Di surat apa itu? Surat Ibrahim. Ya. Surat keberapa? Hah? Surat Ibrahim surat keberapa? Surat 7, surat Al-A'raf. Hah? Surat 14. Iya, betul. Ingat-ingat ya, nomor surat jangan sampai nggak hafal sebelum mati nih, sebelum mati. Nomor surat dari 1 sampai 114 jangan coba-coba nggak hafal. Kalau pengen selamat di kuburan, kalau pengen selamat di kuburan.
Surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat 3 Al-Imran, surat 4 An-Nisa, surat 5 Al-Maidah, surat 6 Al-An'am, surat 7 Al-A'raf, surat 8 Al-Anfal, surat 9 At-Taubah, surat 10 Yunus, sampai 20 gak hafal pekan depan. Terlalu kalau pengen selamat ya. Udah saya mau merinding betul, udah tua belum hafal, merinding, mengerikan ya. Udah nggak usah dikerjain yang lain lah, ini aja nih yang nyelamatin kita, Quran. Hitung ayatnya, jumlah juznya 30, suratnya 114 ya. Hafal betul tuh. Nggak ada itu ayat 6.600 sekian, nggak ada. Wahai orang-orang yang beriman, makalah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Orang yang paling beruntung itu Tuhannya cuma satu, Allah. Yang paling nggak beruntung itu Tuhannya banyak. Tahu Tuhannya banyak? Kata si fulan, kamu ngerjain ini, dikerjain. Kata yang ini suruh ngerjain, dikerjain. Kalau kita enggak, kata Tuhan, kata Allah, itu aja yang kita kerjain, yang lain enggak. Makanya enak. Orang yang punya Tuhan Allah itu cuma satu, itu paling enak hidup. Tapi kalau dia udah musyrik, udah syirik, kata dukunnya, kau datang ke sana ya, nyebur ke sana pagi-pagi, ikut aja itu. Itu udah bahaya itu orang yang kayak gitu ya. Lanjut. Sekarang akal. Ini kebutuhannya. Apa nih kebutuhannya? Akal kita apa? Ini one day, ini berapa? Satu hari kebutuhan jasad itu berapa kali makan? 3. Hah? 3. Minimal 3 ya? Minimal 3 kali? 3 kali. Bisa berapa? 3 maksimal. Maksimal apa minimal? Maksimal 3. Ada yang suka makan sore juga? Makan itu makan pokok 3 kali. Makan pokok 3 kali. Kebutuhan pokok. Ini kebutuhan pokok. Kemudian akal, butuhnya apa? Ilmu. Akal kita. Maka ada orang yang akalnya aneh-aneh. Akalnya nggak normal. Kenapa dia? Coba lihat di surat 96 ayat 1 dulu. Surat 96. Surat 96 surat apa? Surat 96. Surat pertama diturunkan itu Allah, itu 96 itu loh. Ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Ayo, istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu surat pertama diturunkan oleh Allah, surat yang ke-96. Waduh. Betul nggak? Surat 96 ya. Makanya kenapa sih saya nggak nyebutin nama suratnya? Orang kalau surat bilang Al-Alaq tahu, tapi kalau nomor surat itu hampir nggak tahu. Surat Yasin surat keberapa tuh? Surat 36, hafal itu tiap Jumat, malam Jumat dibaca, ya kan? Ya, ayat yang pertama ya, Iqra, bacalah. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Akal itu butuh membaca Al-Quran. One day one juz itu minimal. One day one juz minimal. Satu hari bacanya cuma satu. Iqra, ya, Iqra. Iqra. Kalau tilawah juga membaca kan? Membaca juga. Kalau tilawah sama artinya minimal satu hari satu ayat. Baca sama artinya. Dan jangan coba-coba meninggal dunia belum menghatamkan baca Quran dengan artinya. Jangan coba-coba ya. Jangan mati dulu. Jadi baca Quran sama artinya, jangan mati dulu sebelum khatam sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to God Allah. Yang gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim, most gracious, most merciful. Artinya dibaca gitu. Gitu enggak?
Kalau nggak gitu, jangan mati dulu lah. Bukan, malaikat mungkar nakir udah nungguin. Pasti ketika ditaruh dibangunin, didudukin langsung. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Kalau ditanya wa ma imamuka, siapa imammu? Hah? Qurannya mau ngakuin nggak? Ya. Akal itu butuh ilmu. Kalau makan dalam satu hari 3 kali, maka belajar minimal satu hari. Berapa? 3 kali. Ikut makan supaya seimbang. Oke, kita terusin ruhnya. Kemarin kan nafsu, jiwa. Butuhnya apa sih dia? Ruh. Ini butuhnya apa? Ini butuhnya. Dia nggak butuh makanan. Ruh itu nggak butuh makanan. Tapi zikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. 5 kali dalam satu hari baru dia tercukupi. Kalau enggak, ruhnya nyasar kemana-mana. Ada anekdot tuh, kalau mati dia ruhnya gentayangan. Kalau mati ruhnya gentayangan. Padahal nggak gentayangan juga, nggak ada urusannya ruh itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah. Ada orang bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Allah. Jadi nggak ada tuh ruh nanti orang meninggal ada di rumah 40 hari, nggak ada. Ya, di surat 17, lihat dulu di surat 17 biar tahu ruhnya ya. Sudah? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ruh yang ada di dalam jiwa kita. Katakanlah, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Nabi saja menjawab bahwa roh itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ini enggak, ada tahu ruhnya ada di sini, ruhnya ada di sini gitu. Bahaya itu ruh. Main-main ruh aja itu, ya. Yang jelangkung itu ada itu. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu-gitu. Ya. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ya. Rasul diberi pengetahuan tentang ruh hanya sedikit apabila diizinkan oleh Allah. Kalau enggak. Ya. Maka orang yang sudah tercukupi 1, 2, 3, tercukupi semuanya, dia akan mendapatkan apa? An-ni'mah. Dia akan mendapatkan kenikmatan fid dunya wal akhirah. Di dunianya dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan nikmatnya, zahir maupun batin. Makanya harus dicukupin ya. Ilmunya belajar minimal 3 kali. Satu hari minimal 3 kali belajar. Paling nggak baca Qur'annya jangan nggak. Gitu. Kata Imam Syafi'i, kalau kau nggak baca Quran kemarin, maka banyak menangis hari ini. Banyak menangis. Kenapa? Nggak seimbang antara jasad, akal dan ruhnya, nggak seimbang. Kayak gini nih, kalau meja ada 3 kakinya, kira-kira pincang sebelah, kan nggak bagus juga. Maka hidup itu harus seimbang. Seimbang jasadnya, seimbang akalnya, seimbang ruhnya. Kalau dia mau dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau makanannya haram, doanya pasti tertolak. Pasti tertolak. Nabi yang bilang. Maka jangan coba-coba kita cari makanan yang haram. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Ya mudah-mudahan lah. Ya, Allah berikan keberkahan kepada kita, ya kan? Kemudian Allah jadikan kita termasuk digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita. Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.